Halo makhluk hidup semua, selamat datang di Demokonja TV. No, God! No, God, please, no! 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 Mokonja sendiri adalah singkatan dari modal konten. Sorry, lupain yang barusan. Ngaku, ngiler kan? Ya sama, gue juga. Siapa coba yang gak ngiler sama rendang? Ya pasti ada sih, tapi gak sebanyak yang ngiler. Karena rendang disukai sebagian besar orang di belahan dunia manapun. Bahkan, rendang dapat menduduki peringkat pertama daftar World's 15 Most Delicious Foods versi CNN Internasional. Bicara soal makan paling enak yang asalnya dari Indonesia, nama rendang pasti bakal langsung terlintas di kepala sebagian besar orang. Ya gimana enggak? Rendang memang memiliki rasa yang luar biasa enak. Bahkan, saking enaknya, rendang saat ini sudah diadopsi ke berbagai makanan luar negeri dan makanan modern lainnya, seperti spaghetti dengan saus rendang, mie instan rasa rendang, burger rasa rendang, dan ramen rasa rendang, dan banyak lainnya. Aneh sih ya, tapi ya oke lah. Kalian semua pasti udah tahu, rendang adalah makanan berbahan dasar daging sapi, biasanya menggunakan bagian tenderloin, yang mana tenderloin adalah daging yang diambil di bawah tulang rusuk, tepatnya di samping tulang punggung. Selain bagian tenderloin, rendang juga bisa menggunakan daging bagian lain yang teksturnya lunak. Rendang memiliki ciri khas kuah santan dan kaya akan bumbu rempah. Salah satu ciri khas lain yang membuat rendang terasa istimewa adalah karena proses memasaknya yang membutuhkan waktu lama banget, berjam-jam untuk bisa mendapatkan cita rasa rendang yang benar-benar lezat. Bahkan, saking lezat dan terkenalnya rendang, beberapa negara mengklaim kalau rendang berasal dari negara mereka. Kurang kerjaan banget emang. Betul. Oke, teruntuk kalian yang suka banget atau suka aja sama rendang, pernah nggak sih kepikiran gimana proses ngebuat rendang, sejarah rendang, jenis-jenis rendang, dan hal menarik lainnya dari makanan khas Indonesia yang paling enak di dunia ini? Kalau kalian tertarik, kalian datang ke tempat yang tepat. Dan nggak usah nunggu lama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Rendang, atau dalam bahasa Minangkabau disebut randang, adalah hidangan berbahan dasar daging yang dihasilkan dari proses memasak di suhu rendah dalam waktu yang sangat lama dan menggunakan beraneka macam rempah-rempah dan santan. Daging yang dipakai itu beragam ya, bisa sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Tapi pada masa awal ditemukan, rendang kerap kali dibuat dari daging kerbau oleh masyarakat Minang. Proses memasak rendang pun memakan waktu yang sangat lama, berjam-jam, biasanya sekitar 4 hingga 6 jam. Dimasak terus-menerus hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat dan dedak. Dedak yang dimaksud di sini itu yang sering kita sebut dengan bumbu rendang yang teksturnya kering. Selain enak, rendang juga dapat bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama. Dalam suhu ruang, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Cukup lama bukan buat ukuran makanan yang sangat enak? Oh iya, ada fun fact soal rendang nih. Perlu diketahui, makanan yang disebut rendang adalah daging berwarna hitam pekat dan kering, bukan yang agak basah dan berminyak berwarna coklat keemasan. Makanan berwarna coklat keemasan yang sering disebut rendang bukanlah rendang, melainkan kalio. Dan kalio itu sendiri adalah daging yang memang sangat sama dengan rendang. Proses memasak dan bahannya pun benar-benar sangat sama, tapi yang membedakan adalah waktu memasaknya. Rendang dimasak berjam-jam sampai menghitam dan kering, hanya tersisa daging dan dedak. Kalau kalio dimasak cukup lama tapi tidak sangat lama seperti rendang yang saking lamanya sampai warnanya hitam pekat dan kering. Hal itu membuat kalio berwarna coklat keemasan dan agak basah karena santannya tidak dimasak sampai kering. Rendang dapat dijumpai di rumah makan Padang di seluruh dunia. Rendang sangat populer di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Thailand. Di daerah asalnya, Minangkabau, rendang disajikan di berbagai upacara adat dan perhelatan istimewa. Walaupun rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau, teknik memasak serta pilihan dan penggunaan bumbu rendang berbeda-beda di tiap daerah. Lalu, pada tahun 2011, rendang pernah dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama dalam daftar
World's 15 Most Delicious Foods atau 50 hidangan terlezat di dunia versi CNN Internasional. Dan pada tahun 2018, rendang secara resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 5 hidangan nasional Indonesia. Oh yeah. Asal-usul rendang ditelusuri berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Bagi masyarakat Minang, rendang sudah ada sejak dahulu dan telah menjadi masakan tradisi yang dihidangkan dalam berbagai acara adat dan hidangan keseharian. Namun, pada masa itu, rendang lebih sering dibuat menggunakan daging kerbau. Sebagai masakan tradisi, rendang diduga telah lahir sejak orang Minang menggelar acara adat pertamanya. Kemudian seni memasak ini berkembang ke kawasan satu rantauan berbudaya Melayu lainnya, mulai dari Mandailing, Riau, Jambi, hingga ke negeri seberang, Negeri Sembilan yang banyak dihuni perantau asli Minangkabau. Karena itulah, rendang dikenal luas baik di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Sejarawan Universitas Andalas bernama Profesor Dr. Gusti Asnan memiliki dugaan kalau rendang telah menjadi masakan yang tersebar luas sejak orang Minang mulai merantau dan berlayar ke Malaka untuk berdagang pada awal abad ke-16. Beliau bilang, karena perjalanan melewati sungai dan memakan waktu lama, rendang mungkin menjadi pilihan tepat saat itu sebagai bekal. Dan hal ini tidak lain karena rendang kering sangat awet, tahan disimpan hingga berbulan-bulan lamanya, sehingga tepat dijadikan bekal kala merantau atau dalam perjalanan niaga. Rendang juga disebut dalam kesusastraan Melayu klasik seperti Hikayat Amir Hamzah, yang membuktikan bahwa rendang sudah dikenal dalam seni masakan Melayu sejak 1550-an atau pertengahan abad ke-16. Kutipan tersebut berbunyi seperti ini. Buzur Jumhur Hakim pun pergi pula ke kedai orang merendang daging kambing. Dan kambing rendang ini barang segumpal, sahut orang merendang itu, berilah harganya dahulu. Maka, kata Koja Buzur Jumhur. Ada sebuah catatan tertulis peninggalan orang Belanda bernama Kolonel Stuers pada tahun 1827, menyebutkan adanya sebuah makanan yang dihitamkan dan dihanguskan. Namun, dalam catatan tersebut tidak disebutkan apakah itu rendang atau bukan. Kemudian, ada juga yang menyebutkan bahwa rendang telah ada sejak kerajaan Pagaruyung atau tepatnya pada masa Raja Aditya Warman, sekitar tahun 1347 sampai 1375 Masehi. Namun, daging yang digunakan adalah daging kerbau. Bertahun-tahun terlewat, rendang kian dikenal dan tersebar luas jauh melampaui wilayah aslinya berkat budaya merantau Minangkabau. Orang Minang yang pergi merantau selain bekerja sebagai pegawai atau berniaga, banyak di antara mereka berwirausaha membuka rumah makan Padang di seantero Nusantara, bahkan meluas ke negara tetangga hingga Eropa dan Amerika. Rumah makan inilah yang memperkenalkan rendang serta hidangan Minangkabau lainnya secara meluas. Ketenaran rendang telah membuat rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 15 Most Delicious Foods atau 50 hidangan terlezat di dunia versi CNN Internasional tahun 2011. Oh yeah. Rendang memiliki posisi istimewa dalam budaya masyarakat Minangkabau. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat, yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Secara simbolik, dagyang atau daging sapi melambangkan niniak mamak atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa melambangkan cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabai melambangkan alim ilama yang tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Dalam tradisi Minangkabau, rendang adalah hidangan yang wajib disajikan dalam setiap perayaan adat, seperti berbagai upacara adat Minangkabau, kenduri, atau menyambut tamu kehormatan. Oh yeah. Rendang kering adalah rendang sejati dalam tradisi memasak Minang. Rendang ini dimasak dalam waktu berjam-jam lamanya, hingga santan mengering dan bumbu terserap sempurna. Rendang kering dihidangkan untuk perhelatan istimewa, seperti upacara adat, kenduri, atau menyambut tamu kehormatan. Rendang kering biasanya berwarna lebih gelap agak coklat kehitaman. Jika dimasak dengan tepat, rendang kering dapat tahan disimpan dalam suhu ruangan selama 3-4 minggu. Bahkan dapat bertahan hingga lebih dari sebulan jika disimpan di kulkas, dan 6 bulan jika dibekukan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa cita rasa rendang asli Minang adalah yang paling lezat dan tiada duanya.
jauh berbeda dengan rendang di sejumlah kawasan Melayu lainnya. Kalio, seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya ini nggak bisa disebut rendang ya. Tapi karena sudah terbiasa, dan kalio memang sejatinya adalah rendang yang dimasaknya kurang lama, ya jadinya dimasukkan ke dalam jenis rendang deh. Rendang basah, atau lebih tepatnya kalio ini, adalah rendang yang dimasak dalam waktu yang lebih singkat. Santannya belum begitu mengering sempurna, dan dalam suhu ruangan hanya dapat bertahan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Rendang basah berwarna coklat terang keemasan dan lebih pucat. Bicara soal kalio, di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, banyak juga ditemukan rendang. Tapi ya begitulah. Rendang yang ditemukan di Malaysia lebih mirip kalio, warnanya lebih pucat dan basah dengan cita rasa yang lebih light atau ringan dibandingkan dengan rendang asli Indonesia yang kering. Nah, masakan itu di Malaysia disebut rendang Kelantan atau rendang dari Negeri Sembilan. Oh yeah. Umumnya, rendang menggunakan daging sapi atau kerbau, tapi rendang memiliki varian yang menggunakan daging lain selain sapi dan kerbau. Penggunaan daging selain sapi dan kerbau ini dimasak sesuai dengan bumbu dan resepnya, dan variasinya antara lain adalah yang pertama yang udah pasti yaitu rendang yang asli ya, rendang daging atau rendang dagiang ya, yang menggunakan daging sapi, kerbau, kambing, atau domba. Ini jenis rendang yang paling lazim ditemukan dimanapun ya. Yang kedua ada rendang ayam yang dibuatnya dengan daging ayam. Ada rendang itia atau rendang yang digunakan dari daging bebek. Rendang hati ya dari hati sapi. Rendang telur atau randang kalua yang dibuat dari telur ayam dengan bentuk yang lebih menyerupai keripik khas Payakumbuh. Rendang paru yang terbuat dari paru-paru sapi khas Payakumbuh juga. Rendang ikan tongkol, rendang ikan tenggiri, rendang suwir atau rendang runtia. Rendang ini rendang khas Payakumbuh yang dibuat dari daging ayam atau sapi yang serat dagingnya itu disuwir atau diure-ure kecil. Rendang suwir ini mirip-mirip sama abon. Perbedaannya adalah serat dagingnya lebih besar dan bumbu rendang keringnya khas. Selanjutnya adalah rendang kerang atau rendang lokan. Lokan itu kerang ya. Rendang lokan merupakan varian rendang yang terbuat dari kerang. Kerang yang dimaksud di sini adalah kerang laut. Ini adalah makanan khas dari daerah pesisir selatan dan Pariaman. Yang selanjutnya adalah rendang pensi. Rendang khas Danau Maninjau dan Kabupaten Agam yang terbuat dari pensi. Pensi adalah kerang air tawar yang berukuran kecil. Kalau lokan itu kan kerang laut. Nah, ini yang air tawar. Pensi, bukan pensiun ya, atau pentas seni, bukan. Yang selanjutnya adalah rendang belut. Rendang belut ini adalah rendang khas Kabupaten Tanah Datar ya. Rendang ini diolah dengan bermacam-macam daun sehingga menghasilkan rasa asam dan pedas. Yang terakhir adalah rendang teri atau rendang maco, bukan maco berotot. Rendang ini khas Kabupaten 50 Kota. Diolah dengan ikan teri atau jenis ikan asin lainnya. Oh yeah. Karena rasanya yang luar biasa enak, bumbu rendang kerap kali digunakan sebagai dasar untuk hidangan paduan atau fusion untuk masakan lainnya. Beberapa koki di sejumlah restoran sushi di Indonesia menciptakan masakan paduan Jepang Indonesia dengan resep berupa rendang roll dan ramen rendang. Mereka perang tuh, kayak penjajah dan yang dijajah ya. Koki dan industri makanan juga bereksperimen dengan memadukan rendang ke dalam sandwich, burger, dan spaghetti. Sebuah perusahaan burger, ya sebut saja Burger King, pernah menjual burger rendang di cabang-cabang mereka di Singapura dan Indonesia, tapi hanya untuk periode promosi terbatas. Rendang juga merupakan rasa populer di berbagai, anggaplah mie instan ya di Indonesia, ya Indomie goreng rendang. Kalau menurut gue pribadi itu kurang enak ya, tapi entah kenapa banyak orang suka. Ya namanya selera, balik lagi ke menu masing-masing, oke? Ya, itulah sejarah, makna budaya, jenis, dan variasi dari makanan paling enak sedunia yang berasal dari Indonesia bernama rendang. Gak terasa, kita udah sampai di akhir video. Like jika kalian suka, dan jangan lupa buat terus support kami dengan tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Semoga kalian sehat selalu, dan selalu ingat kata Jack Kahuna Laguna. Tetaplah bernafas.